kesana aja yuk, nggak fokus gue. Di atas tuh ada yang pada muncul, tapi nggak ada kepentingannya sama yang di dalam. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Mau apa kemari? Kalian siapa? Mau apa kemari? Kalian siapa? Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Lu tuh anak kasihan banget ya Allah. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Pemirsa, kali ini tim memburu misteri sedang berada di rumah sakit paru-paru yang berada di Pacet, Ciherang, Jawa Barat. Konon cerita bahwa rumah sakit ini didirikan sejak tahun 1919 ketika zaman Belanda. Kemudian tahun 1987, rumah sakit ini diambil alih oleh TNI Angkatan Udara. Semenjak 2004, rumah sakit ini sudah tidak beroperasi kembali. Otomatis, sudah 14 tahun, rumah sakit ini sudah tidak berpenghuni. Namun banyak cerita yang mengatakan bahwa ada seorang sosok wanita noni Belanda yang sering berkeliaran di area rumah sakit ini. Seperti apa cerita yang ada di sini? Tetap bersama kami di Memburu Misteri.
paru-parunya sakit dulu. Emang pernah saya pernah sakit paru-paru. Rasanya tuh kembali dan ini lebih parah. Dan ada beberapa sosok yang memang mempunyai penyakit yang sama. Tapi mungkin saya nggak mau reveal dulu sekarang dia siapa, karena mungkin nanti dia akan mau lebih bercerita. Cuman ada satu sosok yang nggak suka, karena biasanya kan di sini nggak rame ya, nggak banyak orang. Tiba-tiba ada lampu kayak gini, jam segini kok ada lampu. Oke pemirsa, ini Sarah lagi mencoba melakukan deteksi. Sekarang kita akan ke ruangan di mana ada Sarah. Ini dia kenapa? Ini dia kenapa? Sarah masih sama kita. Sar. Tolong dong, tolong dong. Sar. Minta air. Sar. Oke. Hey. Bisa bangun nggak? Lu ngapain? Lu tadi ngapain? Tadi kan dia ada yang ngajak aku jalan ke di luar sini, jalan kan ada lorong terus nelusurin gitu, ada yang gandeng tapi nggak bisa lihat tangannya. Dibawa ke sana ada pintu besar, pintu besarnya kiri kanannya kayak ada emasnya, ke arah sana. Tapi lu di sini. Mungkin itu yang disebut dengan astral, mungkin ya, nggak tahu deh. Astral. Soalnya tangannya tuh nyata banget. Berasa kayak dipegang gini gitu. Iya, jalan yuk. Kenapa? Belakang sini apa? Gua nggak tahu. Mau mandiin apa? Mandian doang. Kok mau lihat tuh? Mungkin ini udah lapuk banget. Lu masih ngerasa nggak enak? Dari tadi kayak gini. Lihat sini bisa ya? Lihat mana? Keluarnya? Bentar, ini gelap banget lagi. Wow. Langsung bisa. Ini, oke. Wow. Mana sih? Ada pocong. Ini pohon pisang, Sob. Di sini, Sar. Di pohon pisang. Lu bisa nge-zoom nggak kamera? Kamera lu bisa nge-zoom nggak? Coba. Salah satu makhluk yang masih belum bisa ketemu bersinggungan dari dekat tuh. Sosoknya memang pocong. Kanan, Fat, kanan. Kan ada yang paling kanan, yang daun keduanya. Nah, itu. Ini. Iya. Udah yuk. Hah? Mitosnya banyak sih, tapi kadang juga mereka menyerupai aja. Kan katanya kalau mereka datang minta dilepasin talinya atau gimana, tapi sebenarnya berbagai macam cerita ada tentang mitos kenapa pocong itu munculnya ya seperti itu gitu. Ada salah satu makhluk yang gue masih gitu bikin gue bergidik banget gitu. Salah satunya tadi musuh itu. Iya. Ini di luar ini
secara energi beda banget loh Fadi. Jauh banget. Ini di dalam ini gue masih nggak begitu sensitif, tapi pas tadi gue mau keluar di sini, ini gue agak merinding banget nih. Oke, yaudah kita coba melakukan penelusuran. Tadi Sarah pengen coba ke arah kamar mandi. Ini lewat mana ya kita? Ini kayak kita bisa lewat sini nih. Muter sini nih. Cuman harus hati-hati nih. Harus hati-hati nih. Oke. Sar, lo kalau misalnya masih takut sama makhluk itu bener-bener deket gue aja. Hah? Nggak apa-apa ya. Oke. Bentar. Oh. Kenapa? Ada di depan lagi. Di sini? Iya. Gue juga nggak bisa lihat nih. Tapi gue ngerasain merinding banget sih ini, serius. Dia berdiri mengarah ke kita. Tunggu bentar sini. Kamera ya. Lu mau kemana? Nggak, Mau kemana, Fat? Bentar. Dua camper sama satu lu sama gue. Kamera lu yang udah dibuka soalnya. Oke, jadi ini katanya tempat pemandian. Cuman gue nggak tahu nih. Masuknya sih misalnya lewat depan, cuman karena udah ditutup dan disegel, jadi kita nggak bisa masuk. Kita cuma bisa ngeliat dari sini. Ini sebenarnya jujur gue nggak ngerti konsep tempat mandinya kayak apa nih. Cuman kalau bisa dibangun dari 1919, make sense sih. Kayak zaman masih kerajaan gitu kan. Lo nggak usah interaksi dulu, cuekin aja dulu, oke? Mendingan kita tanya sama narasumber yang di sini, oke? Di mana narasumbernya? Oh, udah ada Pak Dadang, mana? Assalamualaikum Pak Dadang. Pak Dadang, Kang? Ya. Pak Dadang, boleh cerita sedikit nih mengenai rumah sakit paru-paru ini. Katanya benar ya, berdiri dari 1919. Tadi saya mendapatkan data nih dari tim kreatif bahwa mereka mendapatkan cerita nih dari masyarakat bahwa ada melihat sosok penampakan noni Belanda. Itu bener nggak sih Pak ceritanya? Atau mungkin Pak Dadang sendiri yang pernah mengalami? Wis, apaan tuh? Loh, bukan? Suaranya dari sini sih. Dari itunya, dari kolam. Ini tuh kolam. Bisa dimasukin nggak sih, Pak? Bisa lewat itu nggak? Nggak tahu, Pak Dadang, ini tadi kan Sarah sempat nunjuk dari dalam. Ini tempat pemandian katanya. Iya, dulunya, sekarang nggak berfungsi, jadi dipakai penampungan air di sini. Oke, berarti kalau misalnya dulu dipakai untuk mandi ya? Mandi pasien atau mandi apa nih? Bisa jadi mandi pasien, soalnya di belakang ujung bangunan ini tempat penyimpanan mayat. Kita kesana aja yuk. Soalnya di sini nggak fokus gua. Ada yang ada di atas tuh, ada yang pada muncul. Tapi nggak ada kepentingannya sama yang di dalam. Ya, boleh nggak? Iya, boleh. Yaudah, kita pindah aja deh. Pak Dadang, yuk kita jalan yuk. Sambil jalan. Silakan. Oke, ini kreatif kita nih. Saya bisa visualkan dia mau ngomong apa sama itu. Ya. Jawabnya di dalam hati. Nggak apa-apa. Siapa namanya? Tanya siapa namanya? Dia di itu ya. Iya. Dia nggak suka. Nggak suka kita datang. Oke. Tapi bilang sama dia kita mau kerja di sini. Oh enggak. Hah? Ajak ngobrol kan? Ini mas saya udah komunikasi, udah kebuka nih. Kita nggak ganggu di sini, kita cuma Dia di situ. Ini udah salah. Oke.
Di sebelah mana? Sebelah mana? Yuk. Lu lagi sensitif banget. Sebelah mana? Yuk sini. Ada dua sosok. Yang satu nggak suka sama yang tadi mencoba untuk ngomong di sini. Gue pegang satu kamar. Apa? Ada. Yuk. Pak Iwan, bingung nih gue kan. Itu kayak gerinjek gitu. Di tangan lu kerasa? Oke, iya. Dia teriak-teriak tapi aku nggak bisa dengar suaranya. Teriak-teriak apa ya? Nggak apa-apa. Yuk. Dia dapat nama nggak? Dapat apa? Nggak. Dengar apa? Nggak lucu kan? Gue cuma ngerasa kayak Itu Apa di sini lo? Gitu. iya. Jadi cuma mau ganggu. Oh, ganggu. Mau ganggu. Yang sosok perempuan tadi, yang rambutnya panjang. Ini yang tadi di sana sosoknya Belanda, yang ini di sini sosok orang perempuan Indonesia. Dan dia kayak apa ya? Berantem gitu. Udah, mau coba lagi nggak? Yuk. Dia nempel di dekat lo. Satu, udah nggak satu? Salah yang coba komunikasi sekarang. Enggak, aku yang ngurusin apa yang diurusin? Apa? Dia ngomong? Aku yang ngurusin. Apa dia ngomong apa sih? Sosok perempuan Belanda ini dewasa ya, ibu-ibu ya. Beliau sakit dan memang meninggal akhirnya. Suaminya diurus oleh Siapa namanya? nggak tahu namanya siapa. Ini sekarang dibawa nih lagi. Posisinya sekarang dia nangis-nangis, tapi suaranya dia tuh nggak ada apa ya. Dia mangap kayak ngomong sesuatu, tapi sama sekali nggak bisa ngedenger. Yaudah deh, kita coba cari spot lain lagi deh. Gue nggak tahu kenapa tadi gue ketarik ke sini. Sorry banget, Sar. Nggak apa-apa. Tim, kita balik lagi ke tempat yang tadi udah kita prepare. Sorry banget nih gue ngajak kesini, cuman nggak tahu kenapa. Gue penasaran aja, gue akhirnya harus masuk sini. Udah, yuk. Nggak bisa enak berdua. Pak Dadang di mana Pak Dadang? Pak Dadang, sorry sebentar sebelum kita pindah tempat. Sejujurnya kan tempat ini tadi nggak ada rencana kita mau masukin nih Pak Dadang. Cuman nggak tahu kenapa waktu pas kita mau jalan lagi brief di situ, saya ngerasa ada kayak suatu ketertarikan untuk masuk ruangan ini. Ada cerita apa? Di bangunan ini namanya bangunan Rengganis. Ini nama tempatnya Rengganis ya? Ya. Ini apa? Ruang rawat inap atau apa Ruang nih? rawat. Ruang rawat. Tapi tadi yang kita deteksi adalah ada dua sosok ini. Perempuan. Nggak enak. Masih ada di sini ya ibu. Iya. Baik, Jadi kita pindah spot ini deh. Yuk. Astagfirullahaladzim. Rasanya apa Tapi pas sekarang? gue keluar gue ngerasain kesel aja aneh tiba-tiba. Iya kan? Terus apa Nah, lagi? tapi kayak sekian detik kesel gitu gue. Gue kaget pas kaca pecah gue bingung lah. Emang gue pukul ya? Terus apa lagi rasanya? Gondok gue sekarang. Iya karena pengaruh dari di dalam tadi. Vi, tadi yang lu rasain waktu pas di dalam apa tuh Vi? Ketika lu komunikasi, apa yang lu dapat di batin lu sendiri komunikasi? Abis dari komunikasi dia bilang kayak Terus? pas gue balik itu gue kayak mau apa pukul, gue tadi megangin aja. Berarti nempelnya ke gua berarti tadi tuh. Yaudah deh kita ke spot Lanjut, yang udah di ya. ini yang ditentuin di mana sih? Vi, lu tahu tempatnya? Yuk. Padahal di mana? Padahal tempatnya. Ini ruangan apa Pak Dadang? Ini ruangan Renggani namanya. Yang tadi? Yang tadi Rengganis. Rengganis, ini Renggani. Ini nggak jauh beda ya, ruangan rawat juga ya? Rawat inap
Yuk kita masuk dulu ke dalam. Ini kamar mandinya ya? Rasanya kamu sama nggak sama di sana? Nggak beda. Beda. Rasanya beda. Di sini sih suka ada penampakan Penampakan apa nih? kepala. Kepala. Iya. Oh ini, tempatnya lebih hancur sih, cuman Salah satu spot yang dia suka katanya, salah satu tempat yang dia suka. Dia suka berdiri di sini. di mana? Gua agak sesak sekarang. Nggak dijemput. Kenapa? Apa dia ngomong nggak dijemput? Sama Nggak ada yang jemput dia. Oke, jadi yang lu lagi komunikasi sama aku ini dulu pasien di sini, dia nggak dijemput sama keluarganya lagi ketika dia dirawat di sini gitu. Kenapa nggak dijemput? Berhari-hari Mama. Berbulan-bulan. Nggak pernah ada yang datang. Hei, lu kenapa? Ya dingin, tangannya dingin. Coba bangun dulu, bangun. Sorry. Ini kenapa nih tiba-tiba jatuh nih? Ini dari sore. Saya merasa Dari sore, Reki dulu di sini. Iya. Terus? Terus tiba-tiba dia merasa kepalanya udah pusing gitu dari sore. Ya, terus tadi sempet diobatin sebentar. Nah, Terus? udah tahu tiba-tiba aja dia. Tadi kan di belakang kamera dia. Iya, ini tangannya dingin banget. Dingin banget. Mas Arif? Mas Arif? Mas Arif? Bisa dengar saya nggak? Mas Arif? Nggak bisa ngomong. Jangan dibawa ke sana lagi. Hah, dibawa kemana? Dibawa ke tadi yang Ada yang narik, berarti bu. duduk. Jangan ikutin. Dibawa kemana, Mas? Mari, bangun yuk. Bangun. Bangun. Ini kayak tadi persis. Ya. Yuk, di dalam mesin aja, Mas Ari. Yuk. Bangun yuk. Yuk, coba. Bisa bangun? Bisa bangun? Bisa kan? Yuk. Hah? Yuk. Bisa bangun? Bisa. Yuk, pelan-pelan. Yuk. Oke. Yuk, tolong pegang dulu, Pi. Udah. Jadi kita coba cari spot lain nih, karena di sini juga masih besar sekali tempatnya. Adek, namanya siapa, Dek? Adek namanya siapa? Adek, iya? Iya, yuk kita main. Oke, boleh tahu namanya siapa? Boleh tahu namanya siapa? Kenalan dulu, yuk. Siapa namanya? Iya?
kita mau main ya? Iya, kita main. Kita mau main. Boleh tahu namanya siapa, Adek? Siapa namanya? Siapa namanya? Nggak bisa ngomong, sakit. Ya, kita keluar, ya. Iya. Oke. Udah, nggak usah diikutin dulu. Dia nggak bisa ngomong, udah. Aduh sakit banget, sakit. Iya. Dadanya sakit banget. Aduh, kasihan banget itu anak. Ya Allah, Tuhan, ya Allah. Aduh, ya Allah. Aduh, kasihan. Aduh, ya Allah. Tadi, aduh, tuh anak kasihan banget, ya Allah. Aduh. Capek banget ya pasti, energi banyak banget. Dia mau coba masuk lagi. Dia mau coba ngomong. Ini siapa tadi? Ini siapa? Ini siapa? Ini Sarah. Matiin lampu pakai night shot. Dia nggak suka terang. Night shot. Ini siapa? Ini siapa? Neng. Oke, Neng. Neng umur berapa, Neng? Neng umur berapa, boleh tahu? Neng umur berapa? Neng seneng main ya di sini ya? Ya? Neng seneng main ya? Neng? Iya. Ya, Neng seneng main ya di sini ya? Ya. Neng paling seneng main apa? Lari-larian? Gak usah malu, Neng. Ya, gak usah malu, cerita sama kita ya. 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 Apa? Ya, namanya siapa? Neng. Namanya siapa? Iya, namanya siapa? Oh, ini namanya Sarah. Yang ini namanya Sarah. Ini Neng ya? Ini Neng bukan? Iya, Neng. Ini Neng lagi ada di... Oh gila, lu kenceng banget nih, Sar. Lu kenceng banget. Lu sadar nggak tadi siapa yang masuk, Sar? Ada anak kecil. Anak kecil lagi masih yang sama? Bukan, beda. Sar, udah, oke. Yuk kita cabut dulu. Ya kita keluar dulu. Kita keluar dulu. Kita keluar dulu. Apaan nih batu merah? Sar. Jangan jatuh, Sar. Jangan. Enggak. Tahan gue dong, Pat. Iya, gue tahan. Oke, ini Sarah. Apa sih batu merah? Ada batu merah kan sih? Lu berdiri dulu, Sar. Kaki lu sakit banget.
sih artinya? Aku nggak ngerti. Ngapain? Ngapain? Naon mana yang ieu? Apa? Nah, kalau kamu mau ini, Hah? Kamu mau ini? Iya, saya harus gimana? Iya. Gua nih ngelawan aing. siapa yang berani ngelawan saya? Kok ngelawan? Kita kan nggak mau berantem di sini. Oi. Apa? Apa? Siapa saya? Kita ke sana. Hah? Ke sana kali. Ini teritorialnya di sini udah berbeda lagi. Jadi di setiap tempat itu memang ada mereka yang bisa dibilang nyangkut atau penghuni sebuah tempat, tapi ada juga mereka yang sudah ada di lokasi ini. Kenapa, Pak? Hah? Macan? Oh. Hah? Oh, harimau. Nggak sengaja keluar. Tadi sama Heeh. jadi nggak sengaja keluar. Kamu masih mbak. Wah, terus? Silahkan. Dan juga dia sudah dulu sama gue yang masih kejar. Ayo sama gue. Oh. Udah di sini tuh kemana? Oh. Yaudah. Oh, ya udah yuk. Oh, ayo. Nggak, maksud saya biar kita tadi ngomong hati-hati, dijaga apa yang disampaikan. Intinya yang gue tangkap adalah apa yang disampaikan kita harus sampaikannya secara hati-hati. Intinya adalah untuk kita amanah. Intinya sih itu sih yang gue tangkap. Berarti positif ya. Positif. Ya kita langsung pembuktian ya, teman-teman. Kenapa sih? Ada kalau di bagian sini, Fadi, ini kan kalau dilihat secara bangunannya lebih hancur ya. Jadi ada satu sosok perempuan, bukan manusia. Maksudnya memang sudah puluhan tahun sebelum bangunan ini ada perempuan. Sorry, tadi aku pikir siluman, tapi beliau ini pertapa, tapi perempuan. Pembuktian kita pilih 2 spot ya. Iya, coba pilih 2 spot. Di sini boleh, di Oke. sini satu lagi di seberang ya. Lorong Neng. Kamu di situ aja? Yaudah, oke, yuk. Oke, ntar gue agak pusing di sini. Boleh keluar dulu bentar nggak sih, baru kita mulai? Kayak gue agak pusing banget di sini. Ntar saya harus keluar dulu bentar. Oke, pemirsa, tadi Sarah coba untuk menelusuri ada sesosok petapa wanita di dalam sini. Jujur tadi gue rasain ketika masuk ini juga masih merinding banget. Cuman sepertinya kita akan mencoba untuk melakukan pembuktian untuk di spot yang pertama ini. Mungkin setelah itu kita coba untuk di spot yang tadi ada si Neng itu. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai pembuktian. Kita mulai dari sekarang.
apa kemari? Kalian siapa? Apa kemari? Mau apa kemari? Mau apa kemari? Pulang. Jangan sini ya, gua aduh gak enak nih. Mungkin energinya jarang bersinggungan dengan manusia, jadi terusik gitu. Ini sosok ini dari belakang, dari sebelah sana gitu. Ini termasuk daerah teritorial kekuasaannya dia gitu, dan dia merasa terusik. Kita ke tempat yang di seberang ya, supaya bisa dapat cerita tentang penghuni yang ada di rumah sakit ini. Ya. Iya, lu tadi marah-marah, mau apa kemari, terus suruh pulang. Dari belakang tadi. Apa sosoknya? Sosoknya sih sosok tua ya, tapi keras gitu ininya. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin kita akan memfokuskan lagi nih bahwa tadi juga kita lagi coba nunggu keluar lagi. Enggak, kan gue biarin lo masuk, oke? Yuk, kita ke tempat yang tadi aja. Duduk dulu deh, duduk dulu ya. Duduk dulu ya, istirahat dulu ya, sini dulu ya. Situ aja. Taruh dong, istirahat dulu aja. Istirahat, kita duduk sini dulu aja. Duduk dulu. Sarah duduk dulu, udah. Oke, duduk dulu. Main terus. Sebelah sini. Tangannya dingin banget nih. Nggak usah dilihatin dulu. Oke, kita istirahat dulu. Oke, pemirsa Memburu Misteri, tadi kita udah coba untuk melakukan pembuktian. Tapi ternyata pas tadi Sarah sadar bahwa makhluk itu bukan makhluk yang kita cari ceritanya yang ada di rumah sakit ini. Jadi akhirnya oke, kita fokusin lagi. Mungkin spot ini yang paling terbaik untuk kita melakukan pembuktian. Oke, pemirsa, kayaknya kita udah siap nih untuk melakukan pembuktian yang terakhir di sini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan cerita ya, biar kita tidak penasaran lagi ada misteri apa yang terjadi di rumah sakit paru-paru ini. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai pembuktian di lokasi yang ada di belakang saya ini. Pembuktian kita mulai dari sekarang. Kamera yang udah dibuka siapa? Nasir. Ya Nasir, sini, gue pinjam bentar. Iya, Nasir. Lo sini, gue pinjam bentar. Kan gue di depan, lo gak mungkin nyusul ke depan kan? Oh no, oke. Sosok anak kecil yang di awal ngajak kesini ya? Ya, sini, Sar. ngajak main di sini. Tadi tuh ngelihat kepala ya, Fadi. Jadi iya, lu dari luar tadi gue masih ingat. Nah itu tuh kayak ada yang gini nih, kayak ada yang gitu, ada yang loncat-loncat gitu. Dari sini lu ngajak main gue. Oke, lu narik tangan gue. Pas habis narik tangan itu, lu ngajak gue main keluar. Lari ke sana. Sana. Tadi lu ke kanan situ, Sar. Sini?
Oke, bentar dulu. Bentar dulu, gue dulu yang maju. Tadi lihat apa? Ntar gue lagi nyari-nyari. Cuman gue udah ngerasa berat banget sih. Di sini lebih berat daripada di depan kamar mandi tadi. Iya. Kepala gue Sakit kan? depan belakang gue pusing banget. Sini terus. Oke, jadi di ruangan ini kalau misalnya gue lihat ya, pemirsa, jadi ini ada beberapa